Part 2 belajar digital marketing mulai dari mana? Yes, lanjut ya. Kalau di part 1 kita udah ngomongin tentang apa itu digital marketing ya, kenapa digital marketing dan ilmu-ilmu apa aja yang bisa kita pilih kalau mau belajar digital marketing. Nah, salah satunya adalah saya merekomendasikan teman-teman bisa belajar namanya social media marketing atau SMM. Nah, teman-teman mau belajar social media marketing, mau belajar SEO, mau belajar SEM, mau belajar email marketing, apapun itu ya, dari yang kemarin saya udah paparin. Nah, itu semua ada fundamentalnya, itu ada dasarnya, biar teman-teman itu apapun yang dipilih, itu biar jalannya biar lebih mulus, biar lebih gampang, dan biar lebih fundamentalnya ya, biar kuda-kudanya itu lebih bagus. Nah, apa aja sih dasar-dasarnya? Nah, di sini ada 7 hal yang teman-teman bisa pelajari ya. Dan ini hal yang udah saya lakukan selama 10 tahun dan dengan ini teman-teman tuh bisa lebih settle ya, bisa lebih ajak ya bahasanya untuk teman-teman tuh ngelakukan digital marketing dimanapun teman-teman melakukannya, pakai apapun. Nah, tapi kalau saya bahas semua ini, wah ini bisa seharian lebih bahkan gitu. Nah, saya di part 2 ini saya akan lebih fokus tentang audiens ya, audiens. Nah, tapi saya kasih sedikit prolog apa aja 7 aspek itu ya. Yang pertama ada audience ya, yaitu target market atau kita tuh mau pilih siapa sih targetnya. Nah, yang kedua adalah customer journey. Customer journey itu adalah perjalanan customer. Jadi dari awal mereka nggak kenal kita sampai akhirnya mulai tahu produk kita, mulai mikir-mikir dan akhirnya beli. Nah, itu namanya customer journey. Nah, terus ada copywriting ya, tulisannya tuh yang bikin orang jadi pengen, jadi mupeng, jadi penasaran karena pemasaran is penasaran gitu ya, semakin penasaran semakin pemasaran dan juga belajar traffic ya gimana caranya kita orang biar datang baik yang pakai gratis ataupun bayar dan salah satu yang penting juga matrix ya. Matrix ini adalah gimana ngukurnya. Jadi teman-teman udah ngelakuin pasti kan butuh evaluasi dong. Nah, makanya pakai matrix. Lalu juga pakai konten ya. Di sini konten gimana sih cara buat konten yang bagus, yang menarik, yang bikin orang penasaran yang bikin orang pengen ngeliat lagi dan akhirnya percaya sama kita gitu. Dan juga gimana cara bangun tim digital marketing dan ada etc. Ada tambahan karena ya namanya juga ilmu biasanya mereka terus apa ya upgrade terus ada lagi. Jadi ada kemungkinan nambah-nambah aja gitu. So tapi 7 ini fundamental ini insya Allah saya udah melakukan semua dan di sini saya mau sharing yang di part 2 ini tentang audience, tentang belajar digital marketing. So, next. Nah, berikutnya adalah audience ya. Audience itu artinya target market ya atau orang. Ya, jadi simpelnya adalah kalau teman-teman mau melakukan digital marketing atau mau fokus jualan di online ya, teman-teman itu yang harus dipikirin adalah siapa targetnya. Jadi itu harus bisa dijawab dengan jelas, harus clear. Nah, kenapa? Karena teman-teman baik yang udah punya produk ataupun belum masih mikir kayak gue mau jualan apa gitu ya. Itu beda topik nih intinya apa teman-teman udah punya atau belum ya teman-teman tetap harus clear banget itu mau ngincer siapa. Nah, pertanyaan berikutnya adalah oke, gimana cara ngincer yang bagus, gimana cara ngincer yang sesuai dengan kaidah-kaidah gitu ya. Nah, ada 3 aspek yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan audiens yang tepat untuk kita bisa lebih jelas kalau ibarat kata nanti teman-teman kan harus ngeluarin uang untuk promosi. Terus juga nggak mau sia-sia dong bikin konten ngerasa bagus, tahu-taunya nggak laku, orang nggak seneng gitu, kan sedih gitu. Nah, makanya pakai 3 cara ini untuk menentukan siapa targetnya. Nah, yang pertama adalah tentang demografi. Nah, demografi ini ngomongin tentang kependudukan ya, tentang orang. Nah, nanti saya akan bahas detail di slide berikutnya. Kemudian yang kedua itu tentang minat atau interest. Jadi teman-teman harus nulis ya, dia punya ketertarikan apa gitu. Misalkan dia sama-sama suka olahraga misalkan atau punya hobi yang sama gitu. Dan yang ketiga punya perilaku atau behavior. Misalkan dia sama-sama suka dengan merek handphone tertentu misalkan. Nah, jadi ya untuk teman-teman mau mulai bisnis atau yang udah mulai jalan itu bisa diulang untuk menulis audiensnya. Siapa target marketnya? Dimulai dari demografi, minat, sama perilaku behavior. Nah, bagaimana sih cara untuk nulisnya? Lebih detailnya nih 3 aspek dari audiens ini kita lanjut. Nah, pertama kita bahas yang demografi. Demografi itu pokoknya tentang kependudukan ya. Jadi kita ngebahas target market kita itu jadi dari pertama dari jenis kelamin. Jadi dia cewek apa cowok ya itu pertanyaan basic banget gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman jual apa ya, nah misalkan jual charger gitu, jual charger terus oke, lu jual chargernya ke cewek apa cowok? Nah itu kita mulai dari demografi itu. Terus
Nah, lu jualnya, misalkan saya jualnya ke cowok, ke laki-laki. Nah, umur berapa nih lu ngejual charger ini untuk umur berapa? Misalkan gue jual untuk orang umur 30 sampai 40 tahun misalkan. Nah, terus ada juga location. Nah, lokasinya misalkan lu mau jual chargernya di mana? Di seluruh Indonesia atau lu mau tes dari Jakarta apa cuma di Surabaya atau di Bandung atau cuma Pulau Jawa misalkan. Nah, terus secara status hubungan misalkan lu mau jualnya kemana nih, ke charger untuk para jomblo gitu atau untuk yang udah nikah gitu atau status hubungan yang lain gitu ya, lagi engage misalkan lagi engage gitu ya. Nah terus yang kelima yang kelima adalah pendidikan. Jadi misalkan kita mau ngincernya untuk yang lulusan SMP, lulusan SMA, atau yang dia minimal strata 1. Nah, kita bisa incer itu juga. Ada pekerjaan, ada pendapatan, ada peristiwa orang tua ya. Nah, jadi ada 9 aspek yang kita bisa jadi target ya. Dan ini baru demografi. Jadi baru 1 dari 3 caranya kita membuat target. Nah, jadi teman-teman bisa nge-mix ini semua. Jadi contoh nih ya, saya ingin jualan charger ke laki-laki yang umurnya 30 sampai 40 yang dia tinggalnya di Jabodetabek, terus dia yang udah menikah misalkan, terus dia minimal lulusan SMP, lalu dia misalkan pekerjaannya adalah dia karyawan, terus misalkan dia kalau pendapatan yang nomor 7 ini untuk Amerika ya. Jadi kalau Indonesia belum ada nih fiturnya. Nah, yang 8 peristiwa live event misalkan yang dia mau ulang tahun besok misalkan kayak gitu. Terus orang tua parents di sini jadi kita bisa ngegabungin semua ya, atau teman-teman bisa pilih beberapa. Kalau saya sih mostly kebanyakan saya pakai nomor jenis kelamin, usia, lokasi, kemudian apalagi yang saya pakai ya, 1, 2, 3 sama relation lah. Ya sisanya saya pakai tergantung dari saya lagi pengen apa yang saya tuju gitu. Nah itu demografi. Langsung aja sekarang ke contoh. Nah kalau misalkan contoh ya di sini ini lah teman-teman perhatiin ya di gambarnya. Tulisannya langsung Halo Serpong ya. Halo Serpong. Buset, dia tahu banget gue tinggal di Serpong men, di Tangerang gitu. Dia langsung tulis ya iklan nih dari pht.id ya, _id. Ya, gue kagak dibayar nih ya sama Pizza Hut gitu ya. Cuman lihat teman-teman, dari gambarnya dia udah nulis Halo Serpong. Nah, terus di copywritingnya dia tulis Halo Serpong, PhD tambah outlet lagi nih di bla 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 di Cisauk. Dapetin gratis bla bla bla. Ya, dia ngiklan ya, dia udah pilih targetnya itu by demografi. Jadi dia pakai lokasi. Nah, berarti dia bikin iklan, terus dia incer yang tinggal di Serpong Tangerang. Nah, saya tambahin lagi contohnya. Saya waktu itu nyari untuk apa tuh ya, pekerja, saya pingin pasang loker gitu ya. Saya pingin lagi nyari karyawan, terus baru saya bikin nyari-nyari gitu ya tentang apa sih situs-situs buat nyari karyawan kayak selain job seeker job street gitu ya. Terus ya udah pas saya buka Instagram saya dapat nih iklan nih dari adakerja.id ya. Iklannya 100.000 plus pekerja terdaftar di Banten men. Dia sampai balik lagi lokasi lagi. Nah itu yang saya sebut dengan kenapa sih kita jadi penting gitu, karena kalau kita udah clear pilih targetnya apa ya, di mana, siapa, itu kita lebih enak untuk bikin bahan promosinya ya. Saya ulang, kalau kita udah clear bikin targetnya ya, itu siapa, di mana ya, bahkan kapan, itu kita akan lebih enak bikin bahan promosinya ya. Karena kalau bikin bahan promosinya udah sesuai target, ya sejelek-jeleknya minimal mereka interest lapas lah, karena ya ini gue banget gitu, jangan sampai ngiklan makanan kucing ke orang yang piara anjing gitu, sedangkan yang piara anjing misalkan kurang suka sama kucing, kan jadinya kurang relevan gitu. Nah itu tadi demografi. Nah yang kedua adalah minat atau interest. Nah minat ini dibagi menjadi 3 aspek, produk, topik, aktivitas ya. Jadi mereka minat tertentu. Kalau tadi hanya berdasarkan lokasi, nah sekarang ada minat. Nah minat ini juga ada banyak ya, ada belanja, bisnis, banyak banget, bisa baca sendiri deh ya, gue sebutin satu-satu capek juga dan kelamaan videonya. Ya, cuman saya langsung ngasih contoh aja ya. Nah, saya langsung contoh aja. Nah, ini saya ceritanya lagi nyari franchise ya. Terus saya lagi kepo-kepo sama kopi, karena kan waktu itu ada kayak ada kopi kenangan, ada apa ya, kopi cinta, kopi apa, banyak banget kopinya gitu ya. Terus iseng aja tuh gue nyari-nyari tuh di Instagram apa Google ya. Saya nyari-nyari, terus nggak lama saya buka sosmed lagi, saya buka Instagram, saya dapat nih iklan nih dari si Tentang Kamu nih gitu. Promo paket usaha, 4,7 juta, gile men. Gua baru nyari beberapa jam, gua udah kena iklan tentang franchise. Nah itu yang saya bilang kenapa target jadi begitu penting. Jadi
ketika tadi udah demografinya udah, nah berikutnya kan minat tuh, interest. Nah, saya laki-laki tinggal di Tangerang, terus saya lagi minat tentang franchise kopi, dan gue dapet iklan kopi. Nah, itu yang saya maksud, eh, kenapa kita mentargetkan itu jadi begitu amat penting, dan ini hal dasar fundamental yang teman-teman harus lakukan kalau teman-teman mau serius untuk jualan di online, ya. Jadi clear banget audiensnya apa tadi dari demografi, terus yang kedua dari minat. Nah, minat pun ada banyak, misalkan sama-sama minatnya belanja, ada yang suka hiburan kah, kebugaran lah, keluarga. Nah, kebetulan nomor 7 saya lagi suka sama makanan dan minuman, dan yang berkaitan sama franchise, dan akhirnya saya dapat iklan tentang franchise kopi. Nah, bahkan di hari yang sama gue dapat lagi iklan kopi, ya. Kalau tadi kopinya dari tentang kamu drink, sekarang tentang kopi rata kiri nih. Mungkin nanti gue buka lagi dapat kopi rata kanan, kopi rata tengah gitu. Jadi gokil Jadi karena saya benar-benar lagi minat sama kopi, saya nyari beberapa kali, akhirnya saya dikasih iklan itu terus gitu sama si Facebook, sama Instagram. Facebook sama IG satu orang yang punya, ya. Jadi gitu. Jadi luar biasanya ketika target tersebut udah clear, terus minatnya ada gitu, ya sudah. Akhirnya saya kan paling nggak saya tertarik dong. Oh iya ya. Jadi tadinya gue nyari, tadinya gue aktif, sekarang gue pasif. Gue cuman nunggu iklan dapat kopi. Gue tinggal cari-cari. Makin enak dong gitu. Nah, itu minat gitu. Bahkan ada satu lagi nih. Ini saya ada apa ya? Nggak seru sih diceritain. Ada penyakit gitu. Saya suka asam lambung nih. Saya kadang suka makan pedas, suka bandel gitu. Terus asam lambungnya kadang kumat gitu. Nah, ini iklan ngeselin nih si Kuramu ini. Jadi gua itu kena iklan ini ada kali 6 kali dengan gambar yang dengan media yang berbeda. Jadi ada gambar, ada video gitu, dan pokoknya ada yang pegang tangan gini, ada yang testimoni, ada yang cewek lagi makan terus makanannya pedes semua kayak gitu, ya. Jadi bahkan tulisannya kayak gini, teman-teman lihat. Ini ceritaku bebas dari kronis asam lambung dan GERD hanya dalam 30 hari. Wah, gile. Bayangin saya lagi asam lambung gitu ya, gitu, terus kena iklan ini gitu. Ya gue klik learn, mau saya baca, dan keren banget gitu. Beli gak? Kagak. Saya nggak beli. Kenapa ya? Gue udah ada obatnya lebih dekat gitu. Gue males pesan online, dan gue udah ada yang obat langganan lah kayak gitu. Jadi tapi itu yang saya bilang, ya, karena saya lagi minat yang namanya sama tadi gitu, sama makanan dan minuman, balik lagi gitu. Nah, itu yang saya bilang, kenapa kita jadi begitu penting target. Nah, dan yang terakhir dari kita cara pilih target, kalau tadi dengan demografi, kemudian dari interest, nah yang terakhir adalah dari perilaku atau behavior. Nah, dari behavior ini saya nulis nomor 6 etc. ya, karena ada tambahan, cuman itu biasanya berlaku di luar negeri, di Indonesia belum bisa. Nah, perilaku ini yang paling menarik adalah saya kasih contoh yang nomor 3, pengguna perangkat seluler. Jadi nih langsung aja ya, saya dapat iklan ini nih, punya handphone iPhone X Plus, ya. Saya punya handphone 2, satu Oppo F1 Plus, terus satu lagi iPhone X Plus, ya. Nah, teman-teman lihat, saya dapat iklan, dia clear banget nanyanya, punya handphone iPhone X Plus. Kira-kira saya jawab apa? Iya, gue punya iPhone X Plus gitu. Bahkan dia clear banget gitu nulisnya, punya iPhone X Plus, lindungi dengan bla 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 bla. Dia ngasih video lah, terus ini bentuknya carousel, jadi lebih edukatif lah. Jadi saya bisa belajar dulu gitu. Nah, dia melihat saya berdasarkan perilaku. Nah, jadi kalau digabung, saya laki-laki, misalkan umur 30 sampai 50, nah saya masuk umur 30, terus interestnya adalah saya senang sama gadget, lalu saya punya perilaku adalah saya senang dengan merek Apple misalkan, bahkan saya punya iPhone X Plus, ya. Jadi digabung semua demografinya, interestnya, behaviornya, jadilah iklan ini gitu. Tertarget banget kan, dan mantep banget tentang audience kayak gitu. Nah, so kita masuk di akhir, langsung aja saya masuk ke summary. Jadi kita udah belajar tentang fundamental dari digital marketing, dan lebih spesifiknya dari 7 fundamental yang tadi saya paparkan di slide kedua, ya. Saya pilih yang di bagian kedua kita belajar ini adalah tentang audience, ya, tentang pemirsa, tentang target market, ya, tentang siapa yang teman-teman mau bidik orang. Nah, jadi ada 3 yang udah kita pelajari hari ini tentang audience. Yang pertama adalah tentang demografi, jadi berkaitan tentang jenis kelamin, umur, kemudian pekerjaan gitu ya, status hubungan dan sebagainya. Lalu juga tentang minat, ya, jadi minatnya tentang akan bisnis, tentang olahraga, tentang hobi, makanan, minuman, belanja. Jadi
Interest ini adalah salah satu yang paling banyak orang incar untuk iklan karena orang minatnya kan banyak banget ya. Jadi misalkan kita mau jualan charger gitu ya, cuman kan minatnya ada orang yang minat sama merek-merek charger, ada yang senangnya charger gede atau charger untuk travel. Nah itu kan udah beda gitu. Terus yang terakhir perilaku ya, perilaku di sini salah satunya yang paling banyak adalah kita misalkan jualan casing handphone, nah kita bisa langsung ngincar orang yang pakai handphone apa, sespesifik itu. Dan tiga-tiganya ini paling bagus yang mana? Ya bagusnya tiga-tiganya digabungin jadi satu biar bener-bener yang namanya laser targeting. Jadi bener-bener apa ya fokus banget gitu sehingga yang kena iklannya itu pas banget gitu. Jadi iklannya pas, timingnya pas, insya Allah tuh closing dan lebih gampang. Oke, itu aja sih part 2 tentang bagaimana belajar digital marketing buat teman-teman yang baru mulai ataupun lagi mikir-mikir mau jualan apa. Oke, semoga video ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman, bisa belajar dari sini ya. Kalau saya ngomongnya kecepatan, mohon maaf ya, saya belajar sedikit-sedikit lebih pelan gitu ya. Jadi bisa diulang mungkin videonya gitu ya atau diperlambat gitu ya. Dan thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa follow saya di @danikurniadi dan subscribe YouTube saya di Dani Kurniadi. See you next videos. Assalamualaikum.